Malam itu di pos 3, hutan terasa sangat sunyi. Hanya suara angin yang sesekali menggesek dedaunan dan gesekan kain tenda yang menambah kesan lengang. Cahaya bulan memancar samar di antara ranting-ranting pohon, memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan yang melingkupi tempat mereka berkemah. Nadia duduk di depan tenda, berselimut jaket tebal. Kopi instan yang ia genggam masih mengepul, tetapi rasa hangatnya tidak cukup untuk mengusir kegelisahan yang perlahan muncul. Teman-temannya, Rian, Siska, dan Andi, sudah kembali ke tenda masing-masing setelah menghabiskan makan malam sederhana. Hanya Nadia yang memilih untuk tetap terjaga, memandangi nyala api unggun yang mulai meredup. "Kenapa kamu belum tidur?" Suara Rian tiba-tiba terdengar dari dalam tenda. Nadanya terdengar setengah sadar, seperti orang yang berbicara di tengah kantuk. Nadia menoleh ke arah tenda. "Belum ngantuk, aku mau habiskan kopi dulu." Rian tidak menjawab lagi. Suara gesekan kantong tidur terdengar, menandakan ia kembali terlelap. Nadia kembali menatap api unggun, tetapi perasaan itu semakin kuat. Perasaan bahwa ia tidak sendirian di tempat itu. Ketika pagi datang, suasana hutan terasa lebih hangat. Matahari yang muncul dari balik gunung memberikan warna keemasan pada dedaunan. Suara burung yang sempat hilang malam sebelumnya kini terdengar kembali, menambah hidup suasana pagi. Teman-temannya mulai sibuk dengan rutinitas pagi mereka. Siska menyiapkan sarapan dengan kompor portabel, sementara Andi dan Rian memeriksa peta untuk memastikan jalur pendakian berikutnya. "Tidurmu nyenyak, Nad?" tanya Siska sambil mengaduk bubur instan di wajan kecil. Nadia tersenyum kecil meski jelas terlihat bahwa ia kurang tidur. "Lumayan, cuman angin malamnya kencang." Siska mengangguk, lalu kembali fokus pada sarapannya. Tidak ada yang membahas tentang kejadian malam itu, dan Nadia memilih untuk tidak menceritakan apa yang ia rasakan. Baginya, mungkin hanya imajinasinya saja. Tapi, jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Perjalanan mereka berlanjut. Jalur yang mereka tempuh semakin menanjak, melewati hutan lebat dengan pepohonan yang lebih besar dan gelap. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat, memulihkan tenaga sambil mengagumi pemandangan di sekitar. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Nadia merasakan keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan kecil yang biasanya terdengar di hutan. Hanya suara langkah kaki mereka yang berderak di atas dedaunan kering. Kadang, ia merasa seperti mendengar suara lain di kejauhan, seperti langkah kaki yang mengikuti mereka. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika mereka tiba di sebuah persimpangan kecil, Andi berhenti sejenak untuk memastikan jalur yang benar. Ia memegang peta dengan alis berkerut. "Harusnya kita ke kiri," katanya, meskipun nadanya terdengar ragu. "Kamu yakin, En?" tanya Rian. "Aku merasa kita harusnya ke kanan." Andi menghela napas. "Peta ini jelas menunjukkan jalur kiri. Kalau kita salah, kita bisa putar balik nanti." Akhirnya, mereka memutuskan mengikuti Andi. Jalur yang mereka tempuh semakin sempit, dan pohon-pohon di sekitar semakin rapat, menciptakan bayangan gelap meski matahari masih tinggi. Nadia merasa udara di sekitarnya semakin dingin, membuatnya merapatkan jaket yang ia kenakan. "Ini jalur resmi, kan?" Nadia bertanya pelan, setengah bercanda. Andi menoleh, mencoba tersenyum untuk menenangkan Nadia. "Iya, tenang saja. Semua jalur punya pemandangan seperti ini di tengah-tengah pendakian." Namun, beberapa meter ke depan, mereka tiba di sebuah area yang membuat langkah mereka terhenti. Di tengah hutan itu, ada sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar ke segala arah. Di bawah pohon itu, terdapat batu-batu besar
yang tersusun seperti membentuk lingkaran. Rian mendekati lingkaran batu itu, memperhatikan dengan teliti. "Sepertinya ini tempat istirahat," katanya sambil mencoba terdengar santai. "Mungkin pendaki lain pernah membuat ini." Namun Siska tampak tidak nyaman. "Tapi kenapa terasa aneh ya?" gumamnya. Nadia diam, tetapi ia merasakan hal yang sama. Pohon besar itu tampak seperti melindungi sesuatu, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi bayangan pohon itu terus membekas dalam pikirannya. Mereka memutuskan untuk tidak berhenti terlalu lama di tempat itu. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Nadia merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal di belakang mereka. Sebuah bayangan yang tidak bisa ia definisikan, tetapi cukup membuat jantungnya berdebar. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di sebuah area datar di dekat jalur pendakian. Kali ini, suasana terasa lebih dingin, dan keheningan yang sama seperti malam sebelumnya kembali menyelimuti. Saat teman-temannya sudah masuk ke tenda, Nadia sekali lagi memilih untuk duduk di depan api unggun. Esok paginya, suasana di perkemahan terasa biasa saja. Matahari pagi menerobos lembut di antara dedaunan, menciptakan bayangan panjang di tanah berlumut. Rian dan Andi sedang memanaskan air untuk membuat kopi, sementara Siska merapikan logistik di sudut tenda. Nadia duduk di sebuah batu besar, memandang ke arah pohon-pohon di sekeliling mereka dengan pandangan kosong. Ia masih memikirkan suara bisikan yang ia dengar malam sebelumnya. "Kamu kenapa, Nat? Kayaknya murung banget dari tadi," tanya Siska sambil tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Cuman kurang tidur," jawab Nadia, berusaha terdengar santai. "Udara malamnya dingin banget, jadi sulit tidur nyenyak." Rian menyodorkan secangkir kopi hangat kepadanya. "Kalau kamu lelah, bilang saja. Kita bisa kurangi kecepatan jalan nanti." Nadia mengangguk, meskipun sebenarnya bukan rasa lelah yang mengganggunya. Ada sesuatu tentang malam sebelumnya yang masih terasa tidak wajar, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa terdengar seperti sedang berhalusinasi. Mereka melanjutkan perjalanan setelah sarapan. Jalur yang mereka lalui semakin menanjak, dengan akar-akar pohon yang mencuat dari tanah seperti jebakan alami. Siska dan Rian berjalan di depan, sementara Andi memimpin di tengah, memeriksa peta setiap beberapa menit. Nadia mengikuti di belakang, merasa sedikit terpisah dari obrolan ringan yang terjadi di antara teman-temannya. Seiring waktu, ketenangan hutan berubah menjadi keheningan yang aneh. Suara burung dan hewan kecil yang biasanya menemani pendakian mulai menghilang, digantikan oleh suara langkah kaki mereka sendiri yang berderak di atas dedaunan kering. Sesekali Nadia merasa seperti mendengar suara ranting patah di kejauhan. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. "Nadia, ayo lebih dekat ke sini," ujar Rian sambil melambaikan tangan. "Jangan terlalu jauh di belakang." "Ya, aku masih di sini," jawab Nadia, meskipun jarak antara dirinya dan mereka terasa lebih jauh dari seharusnya. Ia mempercepat langkahnya, tetapi perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak menghilang. Mereka berhenti di sebuah area terbuka untuk beristirahat. Tempat itu berada di atas bukit kecil, dengan pemandangan ke arah lembah yang dipenuhi pohon-pohon rimbun. Angin bertiup lebih kencang di tempat itu, membuat dedaunan bergoyang dan menciptakan suara gemerisik yang terus-menerus. "Lihat itu," kata Siska, menunjuk ke arah lembah. "Cantik banget kan?" Nadia mengikuti arah jarinya. Pemandangan itu memang indah, dengan kabut tipis yang melayang di atas pepohonan. Namun, di sudut matanya, Nadia menangkap sesuatu yang lain. Sebuah bayangan gelap di antara pepohonan, berdiri diam, seperti memandang ke arah mereka.
Ada apa, Nad? Tanya Rian yang memperhatikan ekspresi wajahnya. Nadia menggeleng cepat. Enggak apa-apa, mungkin cuma ilusi mata. Ia mencoba mengabaikan bayangan itu, tetapi perasaan tidak nyaman kembali menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia satu-satunya yang merasakannya, atau apakah teman-temannya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda di sebuah area datar dekat jalur utama. Udara semakin dingin dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap. Setelah makan malam sederhana, mereka duduk di sekitar api unggun, mengobrol tentang perjalanan hari itu. Namun, di tengah tawa dan cerita, Nadia merasa ada sesuatu yang salah. Ia melihat ke arah Siska yang sedang berbicara, tetapi suara temannya itu terdengar lebih pelan, seperti datang dari jauh. Suara dedaunan yang tertiup angin juga terdengar semakin samar, digantikan oleh suara gemerisik yang lebih tajam, seperti langkah kaki di sekitar mereka. Nadia, kenapa diam saja? Tanya Rian, membuat Nadia tersentak. Enggak apa-apa, jawabnya cepat. Cuma capek. Rian menatapnya sebentar, seolah mencoba memastikan kebenaran jawabannya. Kalau capek, istirahat saja dulu. Besok kita lanjut pagi-pagi. Nadia mengangguk dan masuk ke tenda lebih dulu. Di dalam, ia berusaha memejamkan mata, tetapi suara dari luar tidak membiarkannya tenang. Suara gemerisik itu semakin jelas, seperti ada seseorang yang berjalan perlahan di sekitar perkemahan. Ia mencoba mengabaikan suara itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin. Tetapi ketika ia mendengar sesuatu, seperti tawa kecil yang teredam, tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar kencang, dan ia tidak berani membuka tenda untuk memastikan. Keesokan paginya, Nadia bangun lebih awal dari yang lain. Ia keluar dari tenda, menghirup udara pagi yang dingin, dan mendapati sesuatu yang membuatnya merinding. Di tanah di sekitar tenda mereka, ada jejak-jejak kaki kecil yang mengitari perkemahan. Jejak itu tidak menuju kemanapun, hanya membentuk lingkaran, seolah-olah pemiliknya berjalan berputar sepanjang malam. Malam itu, suasana hutan terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin yang biasanya membawa kesejukan, kini membawa rasa dingin yang menusuk, membuat api unggun di tengah perkemahan mereka bergoyang tak menentu. Nadia duduk diam di dekat api. Tubuhnya merapat ke jaket tebal, tetapi keringat dingin tetap membasahi pelipisnya. Jejak kaki kecil yang ia temukan pagi tadi tidak pernah ia ceritakan kepada teman-temannya. Namun, rasa takut itu kini merayap semakin nyata. Siska yang biasanya ceria, kini terlihat gelisah. Ia memandang ke arah gelap hutan dengan ekspresi waspada, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Rian mencoba mengalihkan suasana dengan cerita-cerita lucu, tetapi suasana yang tegang membuat tawanya terdengar kosong. Andi, yang duduk di sudut dengan senter di tangannya, tampak lebih diam dari biasanya. Semua tahu ada yang salah, tetapi tidak ada yang ingin mengatakannya. Kayaknya kita harus bergantian berjaga malam ini, ujar Rian akhirnya, suaranya rendah. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Andi mengangguk, tetapi sebelum ia sempat menjawab, suara gemerisik terdengar dari arah pepohonan. Semua terdiam, pandangan mereka terpaku ke arah suara itu. Angin berhenti, seolah-olah hutan menahan napasnya sendiri. Apa itu? Bisik Siska, suaranya hampir tidak terdengar. Nadia menatap ke arah kegelapan. Matanya mencari sesuatu di antara bayangan pohon. Suara itu semakin mendekat, pelan, tetapi pasti. Langkah kaki terdengar, tidak seperti langkah manusia, lebih seperti seseorang yang menyeret sesuatu di atas tanah. Rian berdiri, mengambil tongkat kayu di dekatnya, bersiap untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan
daripada suara sebelumnya. Jantung Nadia berdegup kencang, dan ia merasa udara di sekitarnya semakin berat. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan kecil, cepat, melintas di antara pohon-pohon. "Siapa di sana?" teriak Rian, suaranya tegas. Tetapi nada panik tidak bisa disembunyikan. Tidak ada jawaban. Tetapi dari kegelapan, mereka mulai melihat sesuatu. Sosok kecil seperti anak-anak berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup oleh rambut hitam panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Tubuhnya membungkuk sedikit, dan tangan kurusnya menjuntai di sisinya. Sosok itu diam, hanya menatap mereka dari kejauhan. "Cepat masuk ke tenda," perintah Rian. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, sosok itu menghilang begitu saja. Bukan dengan berlari, tetapi seperti memudar ke dalam bayangan. "Aku rasa kita harus pergi sekarang," kata Andi dengan suara serak. "Tempat ini tidak aman." Namun, sebelum mereka sempat membereskan apapun, suara tawa kecil terdengar, menggema di sekeliling mereka. Tawa itu bukan tawa manusia, lebih seperti gabungan antara tawa anak kecil dan suara retakan kayu. Siska mulai menangis pelan, menggenggam tangan Nadia dengan erat. "Kita harus pergi sekarang juga," desak Andi lagi. Tetapi kali ini suara itu datang dari dekat, sangat dekat. Ketika mereka menoleh, sosok itu sudah berdiri di tengah perkemahan. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya api. Matanya kosong seperti dua lubang hitam yang menatap lurus ke arah mereka. Bibirnya melengkung membentuk senyuman yang tidak wajar, menampilkan gigi-gigi tajam yang kecil seperti pecahan kaca. Rian mengayunkan tongkat kayunya, tetapi sebelum tongkat itu menyentuh, sosok itu menghilang lagi, hanya menyisakan suara tawa yang menggema di udara. Api unggun tiba-tiba padam, dan kegelapan menyelimuti mereka sepenuhnya. Dalam kegelapan itu, Nadia mendengar bisikan, pelan, tetapi jelas, tepat di telinganya. "Kalian tidak seharusnya di sini." Nadia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, tetapi kakinya gemetar. Andi menyalakan senter, tetapi cahaya itu tidak cukup kuat untuk menembus bayangan tebal di sekitar mereka. "Kita pergi sekarang," seru Rian, menarik tasnya dengan panik. Namun, ketika mereka mulai berjalan meninggalkan perkemahan, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalur yang seharusnya mereka lalui telah berubah. Pohon-pohon yang sebelumnya mereka kenali, kini berdiri seperti tembok besar, membentuk labirin yang tidak berujung. "Kita terjebak," bisik Siska dengan suara putus asa. Nadia merasa kakinya melemah. Ia tahu apapun yang mereka hadapi malam ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan. Dan ketika suara tawa itu terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat, ia sadar bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Ketika fajar mulai menyingsing, sinar matahari yang hangat merangkul hutan yang seolah kembali hidup. Burung-burung mulai berkicau dan kabut yang pekat perlahan-lahan menghilang. Nadia, Siska, Rian, dan Andi berdiri di tengah hutan. Wajah mereka pucat dan lelah. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir, tetapi mereka tahu apa yang mereka alami nyata. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, mereka akhirnya menemukan jalur pendakian yang benar. Jalur itu terasa berbeda, lebih terang, lebih bersahabat. Tidak ada lagi bayangan gelap atau suara tawa yang menghantui mereka. Namun, langkah mereka berat, seolah meninggalkan tempat itu membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada yang mereka miliki. Nadia memandangi teman-temannya. Siska berjalan sambil menunduk, matanya terus mencari sesuatu di tanah, seolah takut melewatkan tanda bahaya. Rian memimpin di depan, memegang tongkat kayu,
yang ia bawa sejak semalam, meskipun jelas sekali tangannya gemetar. Andi yang biasanya pendiam, kini terlihat sangat gugup. Sesekali menoleh ke belakang, seperti memastikan mereka tidak diikuti. "Kita sudah dekat," ujar Rian pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Jalan setapak itu membawa mereka kembali ke base camp. Ketika mereka akhirnya tiba, base camp yang semalam tampak hidup kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pendaki tampak sibuk dengan perlengkapan mereka, tetapi tidak ada yang memperhatikan kedatangan mereka. Rasanya dunia tetap berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di dalam salah satu warung kecil di base camp, Nadia duduk sambil memegang segelas teh panas. Tangannya gemetar, dan ia tidak bisa menghilangkan bayangan malam itu dari pikirannya. Suara tawa, sosok anak kecil di antara pepohonan, dan jejak kaki kecil yang mengitari tenda mereka. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terus mengintai. "Semua baik-baik saja kan?" tanya pemilik warung, seorang pria tua yang terlihat ramah. Nadia mengangguk lemah. "Iya pak, hanya sedikit lelah." Namun pria tua itu memandangnya dengan tatapan aneh, seolah ia tahu sesuatu yang tidak Nadia ketahui. "Gunung ini punya caranya sendiri untuk mengingatkan orang, nak. Kadang ada tempat yang memang bukan untuk kita datangi." Kata-kata itu membuat Nadia merinding. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi pria itu sudah kembali sibuk dengan pekerjaannya. Teman-temannya juga tidak banyak bicara, hanya duduk dalam diam sambil menatap kosong ke arah hutan. Setelah mereka kembali ke kota, semuanya berubah. Siska berhenti mendaki meski ia sebelumnya sangat mencintai alam. Ia sering terbangun di malam hari, mengigau tentang suara-suara dari hutan. Andi, yang dikenal sebagai orang yang logis, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia menjadi pendiam dan mudah gelisah, seperti seseorang yang terus-menerus merasa diawasi. Rian mencoba bersikap normal, tetapi Nadia tahu bahwa ia juga dihantui oleh pengalaman mereka. Beberapa minggu setelah pendakian itu, ia mendengar kabar bahwa Rian menjual semua perlengkapan mendakinya. Ketika Nadia bertanya alasannya, Rian hanya berkata, "Aku sudah cukup melihat yang tidak seharusnya kulihat." Dan Nadia sendiri, ia tidak bisa melupakan jejak kaki kecil itu. Setiap kali ia berjalan melewati tempat sunyi, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Kadang-kadang, saat malam tiba, ia mendengar suara tawa kecil di luar jendela kamarnya. Samar, tetapi cukup untuk membuatnya terjaga sepanjang malam. Beberapa bulan kemudian, Nadia memberanikan diri untuk mencari tahu lebih banyak tentang gunung itu. Ia membaca artikel, bertanya kepada pendaki lain, bahkan mengunjungi orang-orang tua di desa sekitar. Dari semua cerita yang ia dengar, satu hal menjadi jelas. Gunung itu bukan sekadar tempat indah untuk mendaki. Ada bagian-bagian dari gunung itu yang dipercaya sebagai tempat larangan, tempat yang tidak boleh diinjak oleh manusia. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di balik larangan itu. Beberapa percaya bahwa roh-roh penjaga hutan melindungi tempat itu dari tangan-tangan yang tidak menghormatinya. Yang lain berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka yang terlalu lama berada di sana. Nadia tidak pernah mendapatkan jawaban pasti, tetapi ia tahu satu hal, apapun yang terjadi di gunung itu telah mengubah hidupnya. Dan ketika suatu malam ia mendengar suara langkah kaki kecil di lorong rumahnya, ia menyadari bahwa mungkin ia tidak akan pernah benar-benar bisa meninggalkan gunung itu